Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Lastriani dengan nomor induk mahasiswa 2066390032. Saya merupakan mahasiswi program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia, YAI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan PPT proposal disertasi saya dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja, Pengembangan Diri, dan Kerja Tim terhadap Keterikatan Kerja serta implikasinya pada kinerja dosen STIE di Provinsi Riau. Latar belakang dari penelitian ini adalah tugas utama dosen terdiri dari pertama tugas di bidang pendidikan dan pengajaran, yang kedua tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah, yang ketiga adalah tugas melakukan pengabdian pada masyarakat, dan keempat adalah tugas penunjang tridharma perguruan tinggi. Dosen merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan dan merupakan ujung tombak dari perguruan tinggi, di mana di tangan para dosen yang berkualitas, mahasiswa dibentuk menjadi manusia yang cerdas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Jika mengacu pada indikator kinerja utama perguruan tinggi tahun 2020, ada 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi, di mana kinerja dosen merupakan kriteria yang penting pada indikator utama perguruan tinggi yang telah ditetapkan. Kinerja dosen unggul mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana kinerja dosen ditentukan melalui keberhasilan dosen melakukan standar nasional pendidikan tinggi. Kinerja dosen harus memenuhi 3 hal utama mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal pendidikan dan pengajaran, sebagai poin pertama tridharma perguruan tinggi, tugas utama dosen adalah melaksanakan pengajaran dengan beban SKS, paling sedikit 12 SKS dan paling banyak adalah 6 SKS pada setiap semester, sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas dosen dalam penelitian tercantum pada bab 3 Standar Penelitian Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pada bagian 1 sampai 9, pasal 45 hingga pasal 55. Sementara itu, pelaksanaan tugas dosen dalam hal pengabdian kepada masyarakat tercantum pada bab 4 Standar Pengabdian kepada Masyarakat bagian ke-1 sampai 9 pada pasal 56 hingga pasal 66 Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Pada rencana penelitian saya ini didapat fakta akreditasi sekolah tinggi yang ada di Provinsi Riau itu ada 8 sekolah tinggi, di mana dari 8 STIE yang ada itu hanya ada 3 perguruan tinggi yang baru memiliki akreditasi B, sedangkan 5 STIE lainnya itu hanya berakreditasi C. Untuk akreditasi A sama sekali belum ada STIE di Provinsi Riau yang memiliki akreditasi A. Nah, untuk fakta kondisi dosen STIE di Provinsi Riau sendiri dapat dilihat dari 8 perguruan tinggi, dari 8 STIE yang ada, mayoritas tingkat pendidikan dosen-dosen itu masih di strata 2. Memang ada beberapa dosen yang berada pada posisi strata 3, tapi hanya beberapa orang saja. Dari 256 hanya 17 orang dosen-dosen memiliki tingkat pendidikan di strata 3. Sedangkan untuk jabatan fungsional itu masih ada dosen yang mengajar tanpa jabatan fungsional sebanyak 46 orang. Sedangkan yang paling banyak dosen itu berjabatan fungsional di asisten ahli yaitu sebanyak 118 orang. Untuk fakta penelitian sendiri dapat dilihat dari tahun 2019 dan tahun 2020 masih banyak dosen-dosen yang belum melakukan penelitian. Dalam hal ini penelitian yang ada di tahun 2019 itu hanya berjumlah 246 penelitian, sedangkan jumlah dosen tadi adalah 256. Jadi ada beberapa dosen yang tidak melakukan penelitian. Sedangkan untuk pengabdian juga begitu, masih banyak dosen-dosen yang tidak melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari hasil wawancara dan observasi awal yang saya lakukan,
itu adalah kurangnya efektivitas dan pengelolaan manajemen dari para atasan dalam memberikan dorongan kepada para dosen untuk mengembangkan diri dan memberikan inspirasi untuk berkarya dan dapat memberikan kinerja terbaik yang mereka miliki bagi perguruan tinggi. Yang kedua, dorongan yang diberikan pimpinan perguruan tinggi belum didukung dengan sarana ataupun situasi lingkungan kerja yang mendukung peningkatan keterikatan kerja para dosen. Yang berikutnya adalah masih minimnya dukungan pimpinan perguruan tinggi yang dapat menginspirasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para dosen STIE di Provinsi Riau untuk lebih meningkatkan pengembangan diri mereka. Selanjutnya, semangat para dosen STIE di Provinsi Riau untuk mengembangkan diri dan mengupgrade kinerja yang dirasa masih sangat kurang dalam hal pendidikan dan pengajaran. Masih banyak para dosen tersebut yang kurang dedikasi dalam kegiatan mengajar, seperti dalam hal disiplin waktu, mengupgrade RPS, mengembangkan metode ajar yang lebih baik lagi, dan masih banyak para dosen yang mengajar hanya sekedar mengajar untuk memenuhi kewajiban jam kerja mereka saja. Yang berikutnya, para dosen STIE di Provinsi Riau melakukan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hanya untuk memenuhi standar beban kerja BKD saja. Karena apa? Karena memang dosen itu seorang dosen wajib menginput LKD BKD yang dilakukan tiap semester. Nah, jadi dosen itu hanya memenuhi standar BKD-nya saja. Data tersebut menggambarkan bahwa rasa keterikatan kerja secara tanggung jawab pribadi sebagai seorang dosen untuk mau mengembangkan kualitas diri lebih baik itu masih sangat kurang. Untuk riset gap sendiri, yang pertama berdasarkan peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi perguruan tinggi, terdapat 9 kriteria penilaian akreditasi perguruan tinggi. Berdasarkan kriteria penilaian akreditasi perguruan tinggi di atas, menunjukkan setidaknya ada 5 kriteria yang berhubungan dengan kinerja dosen, yaitu sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta luaran dan capaian tridharma. Kondisi akreditasi di perguruan tinggi pada STIE di Provinsi Riau menunjukkan bahwa kinerja dosen masih belum memenuhi harapan. Hal ini merupakan kesenjangan empiris yang terjadi pada penelitian. Kesenjangan empiris yang terjadi selanjutnya dalam kaitannya dengan kinerja dosen adalah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik oleh dosen-dosen yang mengajar di STIE di Provinsi Riau. Kesenjangan empiris yang terjadi di bidang pendidikan dan pengajaran terkait penyusunan RPS, di mana dosen pada umumnya sudah menyusun RPS, namun dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas seringkali tidak sesuai dengan RPS yang sudah disusun. Kesenjangan empiris lainnya adalah evaluasi dari pelaksanaan RPS yang sudah dibuat. Sebagian besar dosen tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPS, sehingga jika terjadi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan RPS, tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan metode pembelajaran di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah kesenjangan empiris berhubungan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Masih jumlah penelitian dilakukan oleh dosen di lingkungan STIE Provinsi Riau pada tahun 2019 sebanyak 246 penelitian, sementara pada tahun 2020 mencapai 276 penelitian. Data menunjukkan belum semua dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau melakukan kegiatan penelitian. Selanjutnya, pada tahun 2020, kesenjangan empiris lainnya yang terjadi adalah pelaksanaan tugas dosen terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di STIE di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebanyak 208 kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan untuk tahun 2020 mencapai 231, ada kenaikan sedikit daripada tahun 2019. Nah, kegiatan pengabdian masyarakat ini masih belum semua dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau melakukan kegiatan tersebut. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen selama ini juga masih belum memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat seperti yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud nomor 3. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap keterikatan kerja dosen STIE di Provinsi Riau?
Yang kedua, apakah pengembangan diri berpengaruh terhadap keterikatan kerja dosen STIE di Provinsi Riau? Yang ketiga, apakah kerja tim berpengaruh terhadap keterikatan kerja dosen STIE di Provinsi Riau? Yang keempat adalah, apakah lingkungan kerja, pengembangan diri, dan kerja tim berpengaruh secara bersama-sama terhadap keterikatan kerja dosen STIE di Provinsi Riau? Yang kelima adalah, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau? Yang keenam adalah, apakah pengembangan diri berpengaruh terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau? Yang ketujuh, apakah kerja tim berpengaruh terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau? Yang kedelapan, apakah keterikatan kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau? Dan yang kesembilan adalah, apakah lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim, dan keterikatan kerja berpengaruh bersama-sama terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau. Sedangkan tujuan penelitiannya ada 9 juga. Yang pertama adalah yang pertama adalah pengaruh lingkungan kerja terhadap keterikatan kerja dosen STIE di Provinsi Riau. Yang kedua, bagaimana pengaruh yang kedua adalah pengaruh pengembangan diri terhadap keterikatan kerja dosen STIE di Provinsi Riau. Yang ketiga, pengaruh kerja tim terhadap keterikatan kerja dosen di Provinsi Riau. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan kerja, pengembangan diri, dan kerja tim secara bersama-sama terhadap keterikatan kerja dosen STIE di Provinsi Riau. Yang kelima, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau. Yang keenam, pengaruh pengembangan diri terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau. Yang ke-8, pengaruh keterikatan kerja terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau. Yang ke-9, pengaruh lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim, dan keterikatan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja dosen STIE di Provinsi Riau. State of art. Usulan proposal disertasi ini ialah terdiri dari antiseden, yakni pengaruh lingkungan kerja, pengembangan diri dan kerja tim, dan konsekuensinya terhadap keterikatan kerja, serta implikasinya kepada kinerja atau performance dosen di lingkungan STIE di Provinsi Riau. Novelty-nya, yang pertama, model analisis dan kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, model analisis yang menggabungkan pengaruh lingkungan kerja, pengembangan diri, dan kerjasama tim terhadap keterikatan kerja dan implikasinya pada kinerja dosen. Belum ada model analisis dan penelitian terdahulu yang menggabungkan seluruh variabel tersebut secara simultan sehingga menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Yang kedua, penentuan dimensi dan indikator setiap variabel dalam penelitian ini merupakan hasil sintesis dari penelitian-penelitian terdahulu. Untuk kajian teori, yang pertama kinerja dosen. Berdasarkan sintesa teori kinerja di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kinerja dosen adalah keberhasilan seorang dosen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dimensi kinerja dosen mengacu pada 3 dimensi, yaitu yang pertama, pendidikan dan pengajaran yang memiliki 4 indikator, yaitu beban kerja mengajar dosen, rencana pembelajaran semester, membimbing seminar dan tugas akhir mahasiswa, dan membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan di bidang kemahasiswaan. Yang kedua, penelitian memiliki 4 indikator, yaitu jumlah pelaksanaan penelitian, standar materi atau isi penelitian, yang ketiga kualifikasi akademik peneliti, dan keempat publikasi penelitian pada jurnal nasional atau internasional. Dimensi yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat, memiliki 2 indikator, yaitu jumlah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional atau jurnal internasional. Keterikatan kerja dosen. Berdasarkan sintesa pada keterikatan kerja dosen di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keterikatan kerja adalah sejauh mana karyawan atau dosen merasa terlibat, puas, dan antusias dengan pekerjaannya. Sehingga, puas dan antusias dengan pekerjaannya. Keterikatan kerja diukur dengan 3 dimensi. Yang pertama, semangat atau figur yang memiliki 3 indikator, yaitu energi dan mental yang kuat selama bekerja,
keberanian untuk sekuat tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan, dan tekun dalam menghadapi kesulitan kerja. Yang kedua adalah dedication, memiliki dua indikator yaitu terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan mengalami rasa kebermaknaan dan antusiasme. Yang ketiga, penghayatan atau penyerapan, absorption, memiliki dua indikator yaitu karyawan dosen dalam hal ini selalu penuh konsentrasi dalam bekerja dan menemukan kesulitan dalam memisahkan diri dengan pekerjaan. Lingkungan kerja berdasarkan sintesa tentang teori lingkungan kerja di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar dosen atau karyawan pada saat bekerja, baik berupa fisik maupun non fisik yang dapat mempengaruhi dosen atau karyawan saat bekerja. Lingkungan kerja mengacu pada dua dimensi. Yang pertama lingkungan kerja fisik dengan indikator peralatan kerja dan suasana kerja. Yang kedua lingkungan non fisik meliputi tiga indikator, yaitu hubungan dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja, dan dukungan dari atasan. Pengembangan diri. Berdasarkan sintesa dari pengembangan diri di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengembangan diri adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga mendorong terciptanya hasil kerja yang meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. Variabel pengembangan diri mengacu pada tiga dimensi, yaitu yang pertama harapan hasil yang meliputi tiga indikator, yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan psikologi karyawan. Yang kedua, karakteristik individu yang meliputi tiga indikator, yaitu efikasi diri, kebutuhan untuk berkembang, dan wawasan karir. Yang ketiga adalah hasil perkembangan yang meliputi dua dimensi, yaitu keterikatan dan motivasi untuk belajar dan partisipasi untuk berkembang. Kerja tim. Berdasarkan sintesa teori kerjasama tim di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kerjasama tim adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan giat bekerja, yang di dalamnya menggabungkan unsur kepercayaan, kejujuran, saling percaya, mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tim mengacu pada 4 dimensi, yaitu yang pertama memiliki tujuan yang jelas, memiliki dua indikator, yaitu penetapan tujuan dan visi dan misi. Yang kedua terbuka dan jujur dalam berkomunikasi, memiliki dua indikator juga, yaitu kemampuan berinteraksi dan kejujuran bekerja. Yang ketiga, pengambilan keputusan kerja tim memiliki dua indikator, yaitu kemampuan berpikir serta menimbang dan menilai. Yang keempat adalah suasana kepercayaan dan rasa, memiliki satu indikator, yaitu ekspresi jiwa. Untuk kerangka pemikiran dan hipotesis, dapat saya jelaskan di sini. Untuk hipotesis pertama, yaitu lingkungan kerja berpengaruh terhadap keterikatan kerja dosen. Yang kedua, hipotesis kedua, pengembangan diri berpengaruh terhadap keterikatan kerja dosen. Yang ketiga, hipotesis tiga adalah kerja tim. Kerja tim berpengaruh terhadap keterikatan kerja dosen. Hipotesis keempat, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan kerja tim berpengaruh bersama-sama terhadap keterikatan kerja dosen. Hipotesis 5, pengaruh lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja dosen. Hipotesis 6, pengembangan diri berpengaruh terhadap kinerja dosen. Hipotesis 7, kerja tim berpengaruh terhadap kinerja dosen. Hipotesis 8, keterikatan kerja dosen berpengaruh terhadap kinerja dosen. Hipotesis ke-9, lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim, dan keterikatan kerja dosen berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja dosen. Dalam penelitian ini terdapat metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif, di mana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel pengembangan diri, lingkungan kerja, kerja tim, keterikatan kerja, dan kinerja. Penilaian ini akan menguji pengaruh pengembangan diri, lingkungan kerja, dan kerja tim terhadap kinerja dosen dengan variabel mediasi keterikatan kerja pada SDIE di Provinsi Riau. Metode yang kedua, metode penelitian ini digunakan adalah exploratory survey. Tipe investigasi dalam penelitian ini adalah kausalitas dengan unit analisis
adalah organisasi STIE di Provinsi Riau. Times Horizon dalam penelitian ini adalah cross-sectional, di mana informasi dari sampel penelitian dikumpulkan secara empirik dengan tujuan untuk mengetahui pendapat terhadap objek yang sedang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dari dokumentasi atau laporan yang tersedia pada lembaga terkait. Sedangkan data primer berupa lingkungan kerja, pengembangan diri, kerja tim, keterikatan kerja, dan kinerja dosen yang bersumber dari Ketua Prodi masing-masing STIE di Provinsi Riau. Baik, untuk definisi operasional dan pengukuran variabel, di sini lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik berupa fisik, non-fisik, yang dapat berpengaruh terhadap mempengaruhi karyawan saat bekerja. Adapun penjabarannya dan definisi operasional pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. Begitu juga dengan pengembangan diri, adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah untuk membuat atau memperbaiki sehingga mendorong terciptanya hasil kerja yang meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. Adapun penjabaran dari definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kerja tim begitu juga untuk kerja tim adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik yang saling berhubungan satu sama lain dan giat bekerja yang di dalamnya mengandung unsur kepercayaan, kejujuran, saling percaya, mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Adapun penjabaran dari definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel di berikut ini ya, di samping. Untuk keterikatan kerja juga seperti itu. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel di samping. Kinerja juga begitu. Oke, saya lanjut pada tahapan analisa data. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisa data. Yang pertama adalah uji validitas konstruk dengan CFA, confirmatory factor analysis, atau analisis faktor digunakan untuk menguji dimensional dari suatu konstruk teoritis yang sering disebut menguji validitas suatu konstruk teoritik. Yang kedua adalah uji reliabilitas, di mana menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan seberapa besar suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Tingkat reliabilitas yang diterima secara umum jika nilai konstruk reliability-nya besar dari 0,70. Sedangkan reliabilitas kecil atau sama dengan 0,70 dapat diterima untuk penelitian yang bersifat eksploratory. Selain itu, untuk semakin memperkuat hasil analisis dari uji reliabilitas, dapat dilihat dengan hasil perhitungan rata FE varian ekstrak, di mana ketika nilai FE yang diperoleh besar dari 0,5, maka dapat dikatakan reliable. Yang berikutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian dari masing-masing variabel. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Asumsi multikolinearitas mengharuskan tidak adanya korelasi yang sempurna atau besar di antara variabel-variabel independen. Yang berikutnya adalah pengujian hipotesis model SEM. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan structural equation modeling atau SEM dengan menggunakan Lisrel versi 10.2. Alasan menggunakan alat analisis ini karena adanya beberapa hubungan yang kompleks dari beberapa variabel yang diuji dalam penelitian ini, sehingga penggunaan Lisrel versi 10.2 mengkombinasikan beberapa teknik yang menyertakan analisis faktor, analisis PET, dan analisis regresi. Pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut, ada di tabel ini. Ini masih juga pengujian hipotesis penelitian sampai dengan hipotesis ke-9. Untuk pengujian hipotesis model struktural dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama adalah untuk uji hipotesis 1, yang kedua adalah gambar uji hipotesis 2, yang ketiga adalah
uji hipotesis 3, yang keempat adalah uji hipotesis 4, yang kelima adalah uji hipotesis 5, yang keenam adalah uji hipotesis 6, uji hipotesis 7, dan uji hipotesis 8, yang terakhir adalah uji hipotesis 9. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.